Pertandingan FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal September tahun 2025 menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Timnas senior maupun U23 tampil dalam laga yang memberikan banyak sorotan, baik dari segi performa pemain maupun dari sisi strategi pelatih. Dari kemenangan telak timnas senior atas Taiwan hingga persaingan ketat timnas U23 Indonesia dan Malaysia, semua menunjukkan dinamika sepak bola tanah air yang semakin matang. Di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Jumat malam 5 September tahun 2025, Timnas Indonesia Senior berhasil meraih kemenangan meyakinkan 6-0 atas Taiwan dalam laga persahabatan FIFA Matchday. Gol-gol dicetak oleh Jordi Amat pada menit keempat, bunuh diri Chow Meng Siu 23, Mark Locke 33, Eliano Reinders 38, Ramadan Sananta 58, dan Sandy Walsh 60. Pelatih Patrick Kluivert memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji berbagai kombinasi pemain, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi cadangan, serta memberi kesempatan bagi pemain naturalisasi untuk menyesuaikan diri dengan tim. Salah satu sorotan utama adalah debut Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht berusia 21 tahun ini baru masuk pada menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Meskipun hanya bermain selama 19 menit, Miliano menunjukkan permainan impresif. Ia beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol dan performanya langsung menjadi sorotan netizen serta penggemar sepak bola Indonesia. Setelah laga, Miliano mengaku bangga bisa membantu tim meraih kemenangan dan terkesan dengan atmosfer supporter yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Tama. Saya sangat senang bisa menjalani debut bersama Indonesia. Atmosfernya luar biasa. Saya sangat suka dengan para supporter. Saya tidak sabar untuk bermain lagi pada hari Senin, ujar Miliano Jonathans. Laga berikutnya untuk timnas senior adalah uji coba melawan Lebanon pada Senin 8 September tahun 2025 yang menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Tidak kalah menarik adalah penampilan Sandy Walsh. Bek tangguh ini mencetak gol ke-6 pada menit ke-60 sekaligus memberikan assist kepada Ramadan Sananta. Gol tersebut memiliki makna emosional bagi Sandy, karena tercipta di Surabaya, kota kelahiran mendiang kakeknya. Mencetak gol di kota kelahiran kakek saya adalah momen yang sangat emosional dan spesial. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter atas dukungannya. Banyak cinta untuk Surabaya, ungkap Sandy Walsh. Gol ini menjadi bukti kemampuan Sandy sebagai bek modern yang mampu memberi kontribusi ofensif, sekaligus simbol pengabdian kepada keluarga dan warisan pribadi. Gol Sandy Walsh bermula dari tendangan bebas Mark Locke ke kotak penalti yang jatuh tepat di hadapannya. Dengan tenang, Sandy menyambar bola dan menaklukkan kiper Taiwan, Huang Chiulin. Kejadian ini menjadi momen yang tak hanya berharga secara statistik, tetapi juga emosional, menunjukkan bagaimana sepak bola bisa menjadi medium untuk menghubungkan warisan keluarga dan prestasi profesional. Pelatih Patrick Kluivert menekankan bahwa kemenangan telak ini bukan akhir dari perjalanan. Tim masih berada dalam tahap pembangunan, menyesuaikan formasi baru, dan menyiapkan diri menghadapi target besar pada bulan Oktober. Kami masih dalam tahap membangun. Seperti saat ini, kalian bisa lihat ada formasi baru dan tentu butuh waktu. Tapi kami punya target besar di Oktober. Kami ingin mencetak sejarah dan harus siap, kata Sandy Walsh setelah pertandingan. Sementara itu, di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas U23 Indonesia menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga berakhir imbang 0-0, memberikan 1 poin bagi kedua tim. Timnas U23 Korea Selatan memimpin klasemen setelah mengalahkan Mako 5-0. Format kompetisi menetapkan bahwa hanya juara grup dan 4 tim peringkat kedua terbaik dari 11 grup yang lolos ke putaran final. Hal ini membuat setiap pertandingan bagi Timnas U23 Indonesia dan Malaysia menjadi sangat krusial. Dibandingkan Timnas U23 Indonesia, nasib Malaysia dalam grup F lebih genting. Harimau Muda kalah 0-1 dari Lebanon di Stadion Thammasat, Pathum Thani, dan harus berada di posisi ketiga tanpa poin.
Thailand dan Lebanon memimpin klasemen dengan 3 poin masing-masing. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafusi Zain, menekankan bahwa timnya harus segera bangkit dan fokus pada 2 laga tersisa melawan Mongolia dan Thailand. Kami perlu mempertahankan pola permainan kami dan mungkin bisa bermain lebih baik melawan Mongolia. Yang terpenting, kami perlu memanfaatkan setiap peluang yang kami miliki untuk mencetak gol, ujar Nafusi. Pelatih berusia 47 tahun itu menambahkan bahwa masalah penyelesaian akhir bukan hanya terjadi di laga pembuka, tetapi sudah menjadi tantangan yang dihadapi tim sebelumnya. Untuk itu, fokus utama adalah mencetak gol dan menjaga gawang tetap steril. Jalan menuju kualifikasi agak sulit, tetapi masih ada peluang. Kami perlu memenangkan kedua pertandingan melawan Mongolia dan Thailand, tegas Nafusi. Jadwal Timnas U23 Malaysia berikutnya adalah menghadapi Mongolia pada Sabtu, 6 September tahun 2025, pukul 16 WIB, kemudian menghadapi Thailand pada Selasa, 9 September tahun 2025, di stadion yang sama. Sedangkan Timnas U23 Indonesia akan melawan Makau pada Sabtu, 6 September tahun 2025, jam 19:30 WIB, sebelum menjajal kekuatan Korea Selatan pada Selasa, 9 September tahun 2025. Hasil dari pertandingan-pertandingan ini akan menjadi penentu peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Bagi Timnas U23 Indonesia, hasil imbang melawan Laos memberikan 1 poin awal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun momentum. Namun, kemenangan tetap menjadi target utama, karena menghadapi Makau dan Korea Selatan akan menentukan posisi klasemen akhir. Mentalitas dan kesiapan fisik menjadi kunci agar tim mampu tampil maksimal di 2 laga berikutnya. Sementara itu, Malaysia harus menghadapi tekanan yang lebih besar. Tanpa poin, mereka harus menang melawan Mongolia dan Thailand untuk memiliki peluang sebagai salah satu runner-up terbaik. Setiap gol dan hasil pertandingan menjadi sangat berharga, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi peluang lolos. Secara keseluruhan, kombinasi performa timnas senior dan persiapan timnas U23 menunjukkan dinamika sepak bola Indonesia yang semakin matang. Timnas senior dengan debut Miliano Jonathans dan gol Sandy Walsh menunjukkan kualitas individu dan strategi yang berkembang. Di sisi lain, timnas U23 menghadapi tantangan ketat di klasemen, tetapi tetap memiliki peluang untuk lolos ke putaran final dengan persiapan matang dan fokus pada 2 laga tersisa. Debut Miliano Jonathans menjadi simbol keberhasilan proses naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Pemain berdarah Belanda Depok ini menunjukkan kemampuan teknis yang mumpuni dan keberanian dalam menghadapi pertandingan, sehingga langsung menjadi sorotan media dan netizen. Sementara itu, Sandy Walsh membuktikan kualitasnya sebagai bek modern yang bisa memberikan kontribusi ofensif, baik melalui gol maupun assist. Di sisi U23, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tekanan yang berbeda. Indonesia memiliki 1 poin awal dan bermain sebagai tuan rumah, sementara Malaysia harus mengejar ketertinggalan tanpa poin dan menghadapi lawan kuat. Pelatih kedua tim menekankan pentingnya fokus, disiplin, dan pemanfaatan peluang untuk memastikan hasil maksimal. Kombinasi laga timnas senior dan U23 ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Dari debut pemain baru, momen emosional Sandy Walsh, hingga tantangan berat bagi timnas U23 Malaysia, semua elemen menunjukkan bagaimana sepak bola bisa menjadi ajang pengembangan pemain, strategi tim, dan kebanggaan nasional. Momentum kemenangan 6-0 atas Taiwan, gol Sandy Walsh di kota kelahiran kakeknya, debut Miliano Jonathans, serta persiapan timnas U23 untuk menghadapi Makau, Korea Selatan, Mongolia, dan Thailand, menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi kompetisi internasional. Para penggemar sepak bola di tanah air dan Asia Tenggara dapat menantikan bagaimana timnas senior dan U23 akan melanjutkan perjalanan mereka. Apakah timnas U23 Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah untuk lolos ke putaran final? Dan apakah Malaysia bisa bangkit dari posisi genting mereka? Sementara itu, timnas senior terus menunjukkan kualitas melalui debut pemain naturalisasi dan gol-gol penting yang memberikan kemenangan telak,
sekaligus membangun optimisme menjelang laga uji coba berikutnya dan kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Kedua tim, senior dan U23, menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal skor, tetapi juga soal pengembangan pemain, strategi, mentalitas, dan ikatan emosional dengan supporter serta keluarga. Gol Sandy Walsh di Surabaya, debut Miliano Jonathans, dan fokus timnas U23 Indonesia maupun Malaysia menjadi cerita lengkap tentang perjalanan sepak bola Indonesia di awal September tahun 2025. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan supporter, perjalanan timnas Indonesia baik senior maupun U23 menjadi cerita inspiratif yang menunjukkan potensi besar sepak bola tanah air di kancah internasional. Dari momen emosional hingga tantangan berat di kualifikasi, semua elemen ini membentuk narasi sepak bola Indonesia yang penuh drama, prestasi, dan harapan untuk masa depan.